Selamat hari Minggu adik-adikku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Semua sudah pada mandi kan? Senang sekali Inang melihat kita semuanya sudah tenang di tempat kursinya dan sudah bersih-bersih. Betul kan? Semua sudah bersih ini? Iya. Nah, sudah ada nggak Alkitabnya di mejanya? Iya. Kalau belum, cepat dulu ambil supaya kita siap untuk beribadah pada minggu ini bersama-sama teman-teman kita sekolah minggu melalui live streaming. Ya, jadi kita sudah siap semuanya. Saya mau tanya dulu sebelum kita mulai ini, ya kan? Gimana ini suasana pada minggu-minggu yang terakhir ini? Masa pandemik COVID-19 membuat kita jadi jenuh ya. Inang sendiri pun bete kan, nggak senang sekali ya. Tapi gimana, demi kesehatan toh ya, kita bersabar sampai nanti COVID-19 nggak ada lagi ya. Apa yang diaturkan pemerintah dan melalui gereja ya kita ikuti supaya kita aman ya kan, sehat semuanya. Kami berdoa dari gereja, semua anak-anak Tuhan sekolah minggu dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita, tidak kurangan satu apapun. Baiklah, kita mau saat teduh sejenak supaya kita mau berjumpa dengan Tuhan kita melalui pujian, melalui mendengarkan firman Tuhan dan doa-doa kita. Marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Adik-adik kita bernyanyi ya, yang dipandu oleh song leaders dari guru-guru sekolah minggu kita dan tim musik sekolah minggu. Mari kita bernyanyi. Selamat hari Minggu adik-adik. Pasti adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan sukacita ya Kak? Betul sekali Kak Santi. Kalau begitu, supaya kita memulai ibadah kita hari ini dan supaya adik-adik yang di rumah lebih semangat, yuk Kak, kita menyanyi bersama adik-adik dengan lagu yang berjudul KASIH. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini, meskipun dari rumah aja Tuhan, kami mau beribadah kepadamu melalui ibadah sekolah minggu hari ini.
Berkatilah ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan masuki ibadah sekolah minggu. Untuk itu, sebelum kita mulai ibadah, kita mau menyanyikan lagu pujian Yesus Sayang Semua. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita dan bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 184 dengan judul Yesus Sayang Padaku. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk kita siapkan hati kita, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, datanglah Engkau di tengah-tengah suasana sekolah minggu pada hari Minggu ini, agar hati kami penuh dengan sukacita, damai, dan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya berbicaralah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik sekalian, sebagai khotbah pada minggu ini, Minggu tanggal 11 Juli 2021, tertulis dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat 29 sampai 32. Yuk buka Alkitabnya ya. Di Alkitab saya halaman 317. Di Alkitab adik-adik lihatlah ya. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Saya bacakan semuanya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula
segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian bunyinya. Adik-adik sekalian, pernahkah adik-adik mendengar ya, Allah bisa karena biasa? Kata-kata ini loh, Allah bisa karena biasa. Kebiasaan-kebiasaan itu ternyata membentuk ya, sifat-sifat kita. Bahkan bisa menjadi permanen. Yang disebut adalah karakter atau kepribadian seseorang itu. Ya. Kebiasaan apa yang sering kita lakukan setiap harinya? Ingat apa yang kita lakukan? Bangun tidur, kita berdoa, membersihkan tempat tidur kita. Lalu kita ke kamar mandi sebentar, baru kita membersihkan rumah, merapikan rumah, ya, yang sudah besar tentunya mencuci piring, membantu mama kita, menyiapkan piring-piring di meja untuk sarapan pagi, ya. Nah, itu bagus sekali ya. Kebiasaan dimulai dengan aktivitas yang ringan dan berguna begitu. Ya. Lalu apalagi? Kita mengucapkan kepada orang tua kita, selamat pagi mama, selamat pagi bapak, selamat pagi kakak, selamat pagi adik-adik. Nah, itu penting kan? Bukan hanya bangun tidur, berdoa, melakukan aktivitas, tapi kita menyapa orang tua kita. Menyapa saudara-saudara kita. Menyapa siapa yang tinggal di rumah itu. Begitu. Nah, suasana di rumah itu begitu indah. Begitu menyenangkan seperti itu. Nah, coba kita biasakan demikian. Kemudian kita sampai di sekolah, kita mengucapkan kepada guru kita, selamat pagi ibu, selamat pagi bapak, waktu masa sebelum COVID. Nah, atau masa mengikuti daring juga begitu kan. Ada kebiasaan sebelum masuk ke pelajaran, tentu kita menyapa guru kita, selamat pagi ibu, selamat pagi bapak, seperti itu. Nah, demikian juga sewaktu kita bermain sama-sama teman-teman kita, ya, adik-adik atau kakak-kakak kita, ya, kita akur, ya, kita saling mengerti satu dengan yang lain, kita saling menghargai satu sama lain seperti itu. Nah, tapi pernahkah kita ketika kita bertemu dengan teman kita, bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan saudara-saudara kita, kita tidak suka dengan mereka? Ya. Kalau umpamanya kita minta sesuatu dari orang tua tidak diberi, wajah kita gimana? Pastilah tidak menyenangkan. Bisa-bisa kita menangis. Gitu kan? Iya. Bisa-bisa kita ngomel. Mama pelit. Mama bohong. Bapak juga. Tadi janji. Tapi gak ditepati. Kesel deh. Sebelin punya orang tua gitu ya. Begitu juga terhadap kakak kita atau adik kita, ya, kita harus mengalah. Kesel banget kan begitu, ya. Sedikit-sedikit harus apa kata kakak, apa kata abang,
Apa kata adik? Umpamanya begitu. Serba salah. Kita kecewa dengan mereka. Lalu kalau kita nggak bisa tahan diri nih, marah kita, keluarlah kata-kata yang nggak enak. Apa yang biasa muncul kita sebut. Jelek lu, gak suka aku, kan gitu. Nyebelin deh, kan gitu. Itu masih lumayan. Belum lagi keluar mungkin kata-kata dari kebun binatang, ya kan? Apa-apa aja binatang yang di apa itu? Di kebun binatang. Pernah kan kita lihat binatang-binatang di kebun binatang? Tanpa sadar kita mengucap kata-kata yang seperti di kebun binatang itu kita sebutkan. Ya. Kita bisa labeling atau kita sebut, misalnya teman kita itu rambutnya keriting, si keriting itu kan gitu. Kulitnya hitam, si black itu hitam itu kan gitu. Si kurus itu atau itu si gendut itu kan gitu. Ini dia yang tidak baik ya. Belum lagi kita menyoroti ekonomi keluarganya. Itu tuh yang miskin itu, ya kan? Yang bapaknya nggak bekerja itu, ya kan? Yang mamanya itu loh, yang pedagang kaki lima di sana, kan gitu. Kita sudah tanpa sadar merendahkan mereka seperti itu. Ya. Nah, banyak lagi yang kita tidak sadari atau sengaja bahkan membuat teman kita, ya, saudara kita, orang tua kita jadi terluka hatinya. Ya. Adik-adik pernah nggak melihat ada luka? Gitu. Nah, kalau ada luka di tangan kita, sembuhnya berapa lama? Ya. Bisa 2 hari, bisa seminggu, bisa lama sekali, gitu. Nah, itu masih luka di tangan gitu. Luka di hati gimana coba? Kan lama sekali tuh. Bahkan susah untuk dilupakan kata-kata kita yang tidak menyenangkan kepada orang tua kita, ya kan? Abang kita, kakak kita, saudara kita, teman-teman kita. Nah, Alkitab ini sekarang yang kita dengar tadi mengajarkan kita supaya kita menjaga perkataan kita ini. Begitu. Ada kan lagu, hati-hati gunakan mulutmu kan? Lupa ini Inang. Udah tua, lupa. Tapi coba nyanyi kita yuk, nyanyi ya. Ya. Kalau bisa dibantu sama song leaders lah, ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Dan seterusnya. Ya. Jadi kita suruh Tuhan supaya menjaga perkataan kita. Nah, yang dimana kita menampilkan, menunjukkan seperti pada ayat yang paling penting adalah ayat ke-32. Ya. Boleh kita baca adik-adik sama-sama apa pesannya? Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Jadi ada berapa poin di situ adalah ramah, ya. Kemudian kasih mesra dan mengampuni. Ramah, kasih mesra dan mengampuni. Ya. Ini harus kita ingat dan kita praktekkan. Jadi tidak ada lagi kita bermusuhan sama sesama kita. Karena
Tuhan tidak menghendaki kita bermusuhan. Nah, itulah gunanya Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua, menebus dosa-dosa kita. Nah, demikian Tuhan meminta kita semua untuk menerapkan kasih Tuhan itu yang besar. Dengan bagaimana tadi pesannya adalah kita ramah, kita penuh kasih mesra dan mengampuni. Ada lagu kan? Mengampuni, mengampuni lebih sungguh, ya. Dengan mengampuni kita mempraktekkan kasih kita kepada sesama kita. Jadi coba kita praktekkan ya. Pertama, mengucapkan selamat pagi kepada orang tua kita, mama, bapak, adik, kakak, si mbak, si bude, ya. Dengan opung, mana tahu, tante, tulang yang ada di rumah, ya. Coba itu praktekkan. Selamat pagi. Pasti mereka senang sekali mendengarkan ucapan selamat pagi dari adik-adik semua, ya. Gak usah malu-malu, ya. Kalau di dunia barat tuh terbiasa mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi mama, gitu. Selamat pagi dedi, selamat pagi mam, gitu. Kemudian mengucapkan kepada mereka, saya sayang kepadamu. I love you ma, I love you pa, I love you kakak. Coba, ayo coba kita ucapkan dulu. Bahasa Indonesianya juga, saya sayang sama mama, saya sayang sama bapak, saya sayang sama adik, saya sayang sama kakak, saya sayang sama tante, sama opung. Coba ya, kita biasakan mengucapkan yang baik-baik dari hati kita. Kemudian apalagi prakteknya? Kita minta maaf kalau salah, ya. Jangan malu kita minta maaf. Minta maaf mama, minta maaf bapak, tadi aku sudah salah, aku sudah kasar, aku sudah menyakitimu, ya. Lalu yang terakhir adalah kita sebaliknya. Kita mengatakan kepada orang tua kita, saudara kita yang ada di rumah itu, teman-teman kita, kalau orang meminta maaf, lalu kita jawab, saya sudah mengampunimu, saya sudah memaafkanmu, begitu. Ya, boleh kan seperti itu? Kita praktekkan untuk kebaikan kita, karena Tuhan sangat senang kepada anak-anak yang patuh dengan firman Tuhan. Kiranya khotbah ini bisa menyegarkan kita semua yang tadinya di masa pandemik ini kita malas, ya, kita bisa marah-marah gitu. Sekarang enggak, kita harus naik imun kita, ya, imun kekebalan tubuh kita itu supaya meningkat positifnya bagus sehingga COVID itu lari, ya. Nah, selain kita makan yang sehat, ya, minum yang banyak, jangan minum es, ya, tapi minum yang sehat lah, minum air putih atau air hangat, ya. Jadi tambah lagi firman Tuhan. Kalau dikatakan ya protokol kesehatan 100% dilaksanakan, firman Tuhan juga 100% dilaksanakan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajarlah kami anak-anak untuk dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu, yakni kami ramah dan juga kasih mesra serta mengampuni sesama kami. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Lindungi anak-anak-Mu ini dari pencobaan yang luar biasa, yakni pandemi COVID-19. Tuhan, kami datang memohon pertolongan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, sambil bersama-sama kita menyanyikan lagu I Love You Jesus.
Marilah kita menyampaikan persembahan kita dengan kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihanikannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Kita nyanyikan amin 3 kali. Demikianlah adik-adik kami, sudah kita beribadah kepada Tuhan di tempat kita masing-masing. Kita tetap semangat dan melakukan protokol kesehatan. Seperti pesan saya tadi, bahwa kita jangan lupa makan yang sehat, minum yang sehat, dan melakukan perintah Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini adik-adik.